Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistia Putri Nolalatur Rohmah dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan menyampaikan orasi yang bertemakan mewujudkan generasi Islam moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman alias majemuk. Kemajemukan adalah sebuah sunnatullah yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah menjadikan umat manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah agar kita saling mengenal. Keberagaman bangsa Indonesia dari agama, suku, bahasa, warna kulit, dan budayanya. Indonesia yang berkependudukan sekitar 130 juta jiwa dan mempunyai ribuan pulau memiliki keberagaman dalam berbagai hal seperti yang telah disebutkan. Dalam hal agama misalnya, Indonesia memiliki 6 agama, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di luar itu masih banyak lagi hal agama-agama lokal, agama asli, atau agama nenek moyang turun-temurun. Kita patut berbangga dengan keberagaman agama yang dimiliki, namun tetap menjaga persaudaraan antar bangsa dan saling tenggang rasa. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Sebagai umat mayoritas, tentu kitalah yang memegang pengaruh dalam kehidupan sosial. Kita harus paling menjaga perdamaian. Terlebih, memang dasarnya Islam itu adalah agama yang damai, agama rahmatan lil alamin. Islam harus memegang teguh ajaran Rasulullah SAW yang memberi rahmat bagi seluruh alam di negeri yang beragam suku bangsa dan agama seperti Indonesia ini. Indonesia bukan merupakan negara agama, melainkan negara demokrasi seperti konsep pemerintahan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah. Pada waktu kekuasaan beliau di Madinah, saling menghargai antar umat beragama dan agar dapat saling nyaman dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing agama. Wajah Islam Indonesia merupakan Islam yang ramah. Islam masuk ke Nusantara dengan jalan yang damai, tidak dengan peperangan, baik yang dibawa oleh bangsa Arab, India, Cina, Persia, semuanya melalui jalan damai. Karakter masyarakat Indonesia yang ramah inilah yang menjadi kunci hal tersebut. Ditambah dengan Islam yang disebarkan oleh penyebar Islam dilakukan pelan-pelan melalui perdagangan dan pernikahan. Dari karakter orang Indonesia yang ramah dan penyebaran yang ramah pula sehingga membentuk karakter umat Islam. Namun zaman sekarang, terlebih setelah Orde Baru, kelompok Islam yang tidak ramah dan transnasional kembali menunjukkan dirinya, ingin merubah Indonesia yang kaya keberagaman suku dan agama ini menjadi negara dengan satu agama saja, yakni agama Islam. Kelompok Islam tersebut disebut dengan Islam radikal atau ekstrim kanan dan intoleran. Perkara yang baik adalah tengah-tengah. Sebagai umat Islam yang baik dan mengikuti ajaran Nabi SAW, memang semua perkara yang baik adalah yang tengah-tengah dan lurus. Tengah-tengah atau lurus adalah moderat, tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah Islam ekstrim kanan adalah yang radikal dan intoleran. Berbeda dengan Islam ekstrim kiri, yakni Islam liberal dan tidak mengenal batasan atau Islam bebas. Islam moderat adalah Islam yang tengah-tengah di antara keduanya, tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Islam moderat yang telah dikonsepkan oleh Yai Said adalah Islam yang tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Islam moderat adalah Islam yang tetap ramah terhadap adat budaya selagi tidak merusak akidah. Islam moderat membawa Islam yang ramah dan disegani. Islam model inilah yang akan disegani dan mendunia karena Islam tidak menakuti dan Islam tetap mempunyai prinsip pada ajarannya. Islam model ini jika dilaksanakan dengan baik akan terwujudnya dunia yang minim konflik karena ajaran-ajaran Islam
dilaksanakan secara kafah di dalamnya. Contoh saja di Indonesia, meskipun ada konflik antar agama, namun tidak sampai menyeluruh meluas Indonesia, namun hanya daerah itu saja yang konflik. Itu karena mayoritas Islam Indonesia masih memegang teguh Islam yang moderat, dan hal ini sangat dikagumi, serta ingin ditiru oleh negara-negara Timur Tengah sampai negara Timur Tengah banyak yang belajar mengenai konsep Islam moderat yang ada di Indonesia, yang minim konflik ini. Marilah kita jaga keutuhan bangsa dengan tetap memegang teguh Islam moderat, yang tentunya tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Sekian orasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.